warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun meski dunia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai menganalisis kebahasaan artikel. Sebelum kita masuk ke dalam materi, sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit kata-kata motivasi. Semoga dapat memotivasi kita semua. Sukses bukanlah kebetulan, ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting, cinta akan hal yang sedang atau ingin kamu lakukan. Baik, kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah, serta mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaannya. Namun pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus pada bagian artikel. Tujuan pembelajaran sendiri ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian artikel dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan fakta dan opini yang terdapat dalam artikel dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kebahasaan yang terdapat dalam artikel dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengonstruksi teks artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan yang terdapat di dalam artikel dengan tepat. Nah, di sini akan ada peta konsep yang akan disampaikan untuk materi hari ini, yaitu menyajikan gagasan melalui artikel. Terdapat 4 subbab. Yang pertama, mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Nah, pada bagian ini akan ada 2 hal yang dibahas, yaitu menemukan artikel opini dalam bentuk opini yang dibaca dan membedakan antara informasi fakta yang terdapat dalam teks artikel opini. Subbab yang kedua yaitu menyusun opini dalam bentuk artikel. Ada 3 hal yang dibahas. Yang pertama yaitu mengungkapkan opini dalam bentuk kalimat yang benar, menyusun opini dalam bentuk paragraf, menyusun fakta dengan memperhatikan fakta dalam bentuk artikel. Subbab yang ketiga yaitu menganalisis kebahasaan artikel. 2 hal pula yang dibahas dalam bagian ini yaitu menemukan unsur kebahasaan artikel opini, membandingkan unsur karakteristik artikel opini. Lalu yang terakhir yaitu mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Yang dibahas pada bagian ini yang pertama yaitu menyusun artikel opini sesuai dengan fakta dan menyajikan artikel opini dengan kebahasaan yang baik dan benar. Baik, kita akan masuk pada bagian pertama yaitu pengertian dari artikel. Artikel adalah tulisan tentang suatu masalah termasuk pendapat dan pendirian penulis tentang masalah itu. Biasanya kita dapat menemukan artikel itu dalam media cetak maupun media elektronik. Lalu tujuan artikel sendiri yaitu meyakinkan, mendidik, menghibur pembaca. Nah, ketika kita sudah selesai membaca artikel, kita diharapkan mempunyai pengetahuan lebih tentang apa yang sudah kita baca di dalam artikel tersebut. Lalu, di dalam artikel sendiri itu terdapat 2 hal, yaitu fakta dan opini. Kita sudah sering mendengar materi mengenai fakta dan opini, dan tidak ada salahnya jika kita mereview sejenak mengenai materi ini. Baik, fakta. Fakta adalah hal kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau benar-benar terjadi. Nah, fakta ini biasanya dapat menjawab pertanyaan siapa, kapan, di mana, atau berapa. Jenis-jenis fakta ada 2. Yang pertama adalah fakta umum dan yang kedua adalah fakta khusus. Jika kita lihat secara garis besar, fakta umum sendiri ini adalah kebenaran yang berlaku sepanjang zaman atau fakta yang sudah diterima oleh khalayak umum, sudah banyak orang yang mengetahuinya. Contohnya adalah matahari terbenam di barat dan terbit di timur. Saya rasa semua orang pasti sudah mengetahui fakta ini. Yang kedua, fakta khusus. Fakta khusus ini kebenaran yang berlaku pada satu atau beberapa waktu tertentu. Contohnya, Aldi membaca buku. Nah, ini akan disebut sebagai fakta ketika kita mengucapkannya dengan posisi Aldi benar-benar sedang membaca buku pada saat itu. Lalu ciri-ciri fakta.
Yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, memiliki data yang akurat, misalnya tanggal, tempat, maupun waktu kejadian. Oleh sebab itu, di awal tadi sudah saya jelaskan jika fakta akan menjawab kata tanya kapan, di mana, maupun siapa. Lalu memiliki narasumber yang dapat dipercaya. Yang keempat, bersifat objektif atau apa adanya dan tidak dibuat-buat, yang dilengkapi dengan data berupa keterangan atau angka yang menggambarkan keadaan. Yang kelima, sudah tentu dipastikan kebenarannya. Yang keenam, biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan dengan jawaban yang pasti. Lalu selanjutnya, untuk fakta, cirinya akan menunjukkan peristiwa yang telah terjadi. Bersifat kenyataan, informasi dari kejadian yang sebenarnya. Itu adalah ciri-ciri dari kalimat fakta. Nah, contoh kalimat fakta, penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Nah, itu adalah fakta yang sudah kita ketahui. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia. Itu juga merupakan fakta karena memang presiden pertama di Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Denpasar adalah ibu kota Bali. Itu juga merupakan fakta. Lalu 1 jam terdiri dari 60 menit. Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat fakta. Lalu kita akan masuk ke bagian opini. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Nah, dalam opini biasanya akan menjawab pertanyaan bagaimana. Karena opini ini merupakan pendapat atau pikiran dan pertanyaan bagaimana itu adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang berupa alasan, maka opini sangat tepat ketika kita menemukan pertanyaan bagaimana. Jadi kita akan memberikan alasan di situ. Akan ada argumen atau pendapat yang disampaikan untuk menjawab kata tanya tersebut. Lalu jenis-jenis teks opini sendiri itu ada 2, opini perorangan dan opini umum. Nah, untuk opini perorangan ini contohnya adalah lari sejauh 100 meter sudah melelahkan. Nah, opini ini lingkupnya akan lebih kecil karena dia disebut sebagai opini perorangan. Tidak semua orang itu akan menyatakan hal tersebut, lari sejauh 100 meter sudah melelahkan. Hanya beberapa orang yang merasa lelah. Jadi ini hanya pendapat dari segelintir orang, tidak mayoritas orang banyak. Nah, ini akan berbeda dengan opini umum. Opini umum contohnya, makan yang berlebihan dapat mengakibatkan kegemukan. Secara umum, opini ini sudah beredar di masyarakat. Sudah banyak masyarakat yang setuju dengan opini ini. Maka disebut sebagai opini umum karena lingkupnya lebih luas. Tidak hanya berpusat pada perorangan. Lalu kita akan masuk kepada ciri-ciri kalimat opini. Kalimat opini tidak dapat dibuktikan kebenarannya, bersifat subjektif dan dilengkapi uraian tentang pendapat, saran, atau ramalan tentang sebab dan akibat terjadinya peristiwa. Tidak terdapat narasumber atas pemikiran sendiri. Tidak memiliki data yang akurat. Berisi tanggapan terhadap peristiwa yang terjadi, berisi jawaban atas pertanyaan mengapa, bagaimana, atau apa. Menunjukkan peristiwa yang belum atau akan terjadi pada masa yang akan datang atau baru berupa rencana. Kalimat opini ini belum pasti kejadiannya dan biasanya diawali dengan kata seperti menurut saya, sepertinya, saya rasa, dan lain sebagainya. Pendapat atau argumen seseorang, informasi yang belum dibuktikan kebenarannya. Lalu ciri yang selanjutnya yaitu biasanya menggunakan kata-kata bisa jadi menurut, sangat, tidak mungkin, sebaiknya, atau seharusnya. Lalu di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari kalimat opini. Yang pertama, makanan itu akan terasa lebih nikmat jika ditambah sedikit gula. Nah, itu adalah kalimat opini karena tidak semua orang merasa makanan itu akan nikmat jika ditambah dengan gula. Ini hanya kesan yang timbul atas subjektivitas dari seseorang. Ruangan kelas itu sangat sempit. Ini juga merupakan opini atau pendapat dari individu. Tidak keramas selama 1 hari menyebabkan kepala gatal. Padahal kita tahu ada
yang sampai 1 minggu tidak keramas saja sudah masih baik-baik saja, maka ini adalah argumen atau pendapat dari seseorang. Selain itu, opini yang mudah kita lihat, misalnya ketika hari ini hari hujan, ketika hari ini mendung, nah kita akan menyebut gini, sekarang sedang mendung. Bisa jadi nanti sore akan turun hujan, atau kemungkinan nanti sore akan turun hujan. Padahal yang kita tahu mendung tidak selalu berarti hujan. Makanya itu adalah opini karena belum terjadi atau masih direncanakan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam perbedaan dari fakta dan opini. Fakta bersifat objektif, sedangkan opini kebenarannya bersifat subjektif karena tidak ada data yang akurat. Untuk fakta merupakan kenyataan yang sebenarnya terjadi atau yang telah terjadi, sedangkan dalam kalimat opini dia menunjukkan peristiwa yang belum terjadi. Dalam kalimat fakta terdapat data yang akurat sebagai pendukung, sedangkan opini tidak adanya data pendukung. Itu adalah perbedaan dari teks fakta dan opini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam struktur artikel itu sendiri. Dalam artikel opini ini terdapat 3 struktur. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat, yang kedua adalah argumentasi, dan yang ketiga adalah pernyataan ulang pendapat. Nah, pernyataan pendapat sendiri bisa kita sebut sebagai thesis statement, yaitu topik yang akan dikemukakan. Jadi kita akan menuliskan topik tentang apa dalam artikel itu, nah itu masuk ke dalam bagian dari pernyataan pendapat. Lalu yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi atau pandangan terhadap masalah yang dikemukakan. Yang ketiga yaitu pernyataan ulang mengenai pendapat atau biasa kita sebut sebagai reorientasi. Nah, penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan. Dan tujuan adanya reorientasi ini adalah agar pembaca itu merasa yakin dengan pendapat tersebut. Kita akan masuk ke bagian paling penting dalam teks artikel, yaitu argumentasi. Nah, argumentasi ini kenapa disebut sebagai bagian dari artikel yang paling penting? Karena argumentasi yang dikemukakan itu ketika kita menulis sebuah artikel harus kuat. Argumentasinya harus didukung dengan data dan fakta karena artikel opini umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Kita harus mempunyai data pendukung karena kalau tidak disertai dengan data pendukung nanti kita tidak akan bisa masuk ke dalam reorientasi. Karena dalam reorientasi kita harus membuat pembaca percaya terhadap apa yang dituliskan di dalam argumentasi tersebut. Nah, argumentasi yang dibangun itu harus konstruktif agar pesan dalam tulisan dapat diserap secara baik oleh pembaca. Kemudian, ketika kita menuliskan teks argumentasi dalam artikel, kita tidak boleh lupa untuk memberikan solusi yang komprehensif. Karena kita di awal tadi memberikan topik permasalahannya, maka harus memberikan solusi di akhir. Kita kemudian akan masuk kepada penggunaan bahasa dalam teks artikel. Nah, bahasa artikel dalam opini biasanya disebut dengan bahasa ilmiah populer, berbeda dengan bahasa ilmiah lainnya. Kenapa bahasa ilmiah populer ini berbeda dengan bahasa ilmiah lainnya? Karena dalam bahasa ilmiah populer itu sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Misalnya dengan kata modern. Masyarakat justru akan lebih tahu kata modern meskipun itu termasuk bahasa yang ilmiah. Beda jika kita menggunakan nama ilmiah, misalnya nama ilmiah dari padi. Nah, itu adalah bahasa ilmiah yang bukan termasuk dalam bahasa ilmiah populer. Lalu kecenderungan pembaca, teks opini adalah membaca tulisan yang tidak terlalu panjang, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Karena itu, dalam teks artikel tidak akan terlalu panjang karena pembaca mencari teks artikel yang singkat, padat, dan jelas. Oleh karena itu, pada saat menggunakan opini, gunakanlah bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas dalam penyajiannya. Dalam menggali gagasan dan argumentasi, gunakanlah kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti.
Jika menggunakan istilah asing atau bahasa daerah, maka harus dibuat padanan kata dalam bahasa Indonesia. Lalu kita akan masuk ke dalam unsur kebahasaan dari artikel opini itu sendiri. Unsur kebahasaan dari artikel opini yang akan disampaikan pada pertemuan hari ini yaitu ada 3, adverbia, konjungsi, dan kosakata. Yang pertama, untuk adverbia. Adverbia yang sering kita dengar adalah kata sifat. Nah, sedangkan dalam teks artikel ini adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Kenapa seperti itu? Agar dapat meyakinkan pembaca diperlukan ekspresi kepastian. Nah, pasti semua orang membutuhkan kepastian. Biasanya dipertegas dengan kata keterangan atau adverbial frekuentif. Seperti kata selalu, biasanya, sering, sebagian besar, kadang-kadang, maupun jarang. Yang selanjutnya atau yang kedua adalah konjungsi. Nah, konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Nah, untuk konjungsi sendiri terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, untuk menata argumentasi yang terdapat dalam artikel. Contohnya seperti kata pertama, kedua. Nah, itu biasanya artikelnya berupa urutan peristiwa yang bersifat kronologis. Lalu, fungsi konjungsi yang kedua yaitu digunakan untuk memperkuat argumentasi. Seperti kata selain itu. Nah, contohnya adalah misalnya, padahal, justru, itu untuk memperkuat argumentasi. Lalu konjungsi yang ketiga itu menyatakan hubungan sebab akibat seperti kata sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Konjungsi fungsi yang terakhir yaitu untuk menyatakan harapan seperti kata supaya dan sebagainya. Nah, lalu yang terakhir kita akan masuk kepada kebahasaan yang berupa kosakata. Dan dalam kosakata ini akan ada 9 bagian. Yang pertama, kosakata dalam teks artikel tentu saja harus aktual. Yang kedua, fenomenal. Yang ketiga, editorial. Yang keempat, imajinasi. Yang kelima, modalitas. Lalu yang selanjutnya itu nukilan. Lalu tajuk rencana, yang berikutnya adalah berupa teks opini, dan yang terakhir berupa keterangan aposisi. Nah, yang pertama aktual. Apa yang dimaksud dengan aktual? Nah, aktual itu sedang menjadi pembicaraan orang banyak, baru saja terjadi. Peristiwa aktual yang ada di sekitar kalian yang sedang menjadi banyak pembicaraan saat ini adalah tentang wabah corona. Itu dapat digunakan menjadi teks artikel yang aktual. Lalu fenomenal. Nah, ketika kita mendengar kata fenomenal, otomatis kita akan membuat sesuatu yang luar biasa atau hebat atau dapat dirasakan oleh panca indera. Jadi kita menulis artikel dengan fenomenal agar menarik para pembaca. Yang selanjutnya yaitu editorial. Artikel dalam surat kabar yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar. Karena nanti seperti sudah dijelaskan di awal, untuk artikel itu sendiri dapat kita temukan dalam media cetak maupun media elektronik. Apalagi sekarang lebih banyak kita mencari contoh artikel itu pasti menggunakan media elektronik atau media digital. Kita tinggal search atau kita tinggal cari di internet, tulis judul artikel atau tulis contoh artikel, maka akan banyak muncul contoh artikel di situ. Lalu kosakata yang selanjutnya dia harus imajinasi. Kenapa harus imajinasi? Agar daya pikir untuk membayangkan para pembaca itu dia akan bekerja. Jadi kita bisa mengangan-angan, kita bisa membayangkan apa yang tertulis dalam artikel tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu modalitas, yaitu cara pembicara menyatakan sikap terhadap suatu imajinasi dalam komunikasi antar pribadi. Contohnya adalah barangkali, harus, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai nukilan. Nukilan adalah kutipan atau tulisan yang dicantumkan pada suatu benda. Biasanya untuk nukilan atau kutipan itu sering menggunakan tanda petik. Nah, itu adalah nukilan. Kita bisa mengambil istilah asing, tapi kalau dalam artikel populer ini karena menggunakan bahasa yang populer, kita usahakan
tidak terlalu banyak menggunakan kutipan, jadi kita lebih mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia. Terus ada tajuk rencana, yaitu karangan pokok dalam surat kabar. Karena artikel tadi bagi struktur yang pertama kita akan mencari topiknya. Jadi di sini tajuk rencananya itu harus jelas. Dalam artikel untuk bagian kosakata itu juga terdapat teks opini. Ya, karena ini merupakan bagian yang penting. Teks yang merupakan wadah untuk mengemukakan pendapat atau pikiran dari penulis. Dan yang terakhir untuk bagian kosakata adalah keterangan aposisi, yaitu keterangan yang akan memberikan penjelasan kata benda. Jika ditulis, keterangan ini diapit oleh tanda koma atau tanda pisah atau tanda kurung. Nah, itu adalah materi mengenai kebahasaan dari teks artikel yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jaga terus kesehatan. Jangan lupa selalu menggunakan masker. Semoga kita cepat kembali bertemu di dalam ruang kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.